Cewek Jepang yang hyper. Jadi wah, ini pengalaman seorang temanku yang baru aja pindah kerja atau pindah perusahaan di Jepang. Jadi hari pertama dia kerja, dia udah tertarik sama salah satu cewek Jepang yang kebetulan kerja di perusahaan itu. Di perusahaan ini sebenarnya ada beberapa cewek asing, bukan hanya orang Jepang aja, melainkan orang Peru, Vietnam, dan kalau nggak salah Kamboja. Tapi temanku ini dari awal udah tertarik salah satu cewek Jepang yang ada di tempat itu. Singkat ceritanya, Wak, baru 1 minggu temanku ini kerja di situ, dia udah berhasil minta nomor handphone cewek itu dan termasuk ID lainnya. Aku juga nggak tahu caranya gimana, tapi mungkin karena temanku ini udah biasa atau udah sering beberapa kali pacaran sama cewek Jepang, jadi mungkin dia udah paham trik atau caranya gitu. Buat yang belum tahu, nomor handphone di Jepang itu adalah salah satu hal yang sangat privasi, Wak. Jadi ketika orang Jepang memberitahu nomor handphonenya ke kita, bukan karena hal pekerjaan, itu udah berarti tandanya dia udah merasa dekat dan percaya sama kita, Wak, gitu. Jadi menurutku temanku ini lumayan jago sih. Jadi setelah dia dapatkan nomor handphone cewek itu, ID lainnya, otomatis mereka sering komunikasi via panggilan suara dan via email atau chat-chatan, Wak, gitu. Kira-kira sebulan setelahnya, temanku ini ngajak cewek Jepang itu untuk datang ke apartemennya. Dan kalian tahulah kan, Wak, apa yang direncanakan temanku ini gitu. Jadi ternyata cewek Jepang itu memang menyambut hal itu. Dan cewek Jepang ini datang ke apartemen temanku. Singkat ceritanya, ketika mereka habis enak-enak, jadi temanku itu baru tahu kalau cewek Jepang itu usianya atau umurnya sekitar 37 atau 38 katanya gitu, Wak. Dan cewek Jepang ini memang belum pernah sama sekali nikah. Tapi dia punya cowok atau punya pacar. Dan kebetulan mereka ini satu apartemen atau tinggal bareng di salah satu apartemen perusahaan alias kumpul kebo. Awalnya sih temanku itu kecewa plus kaget, tapi ya mau dibilang apa lagi, Wak, gitu kan. Mungkin temanku ini awalnya pengen serius sama cewek Jepang ini, cuman karena keadaannya kayak gitu, ya dipakai atau dimanfaatin aja lah gitu mungkin pikirannya gitu. Awalnya sih baik-baik aja gitu. Mereka sering ketemu, sering jalan gitu kan, walaupun di tengah-tengah keadaan cewek itu punya cowok. Tapi lama-kelamaan, Wak, makin kesini temanku itu ngerasa kok cewek Jepang ini jadi yang lebih agresif. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena temanku ini bilang kalau awal-awalnya sih normal, cuman lama-kelamaan cewek Jepang ini yang sering nawarkan diri untuk datang ke rumah temanku gitu. Bahkan yang paling parahnya lagi, Wak, temanku ini nggak ada persiapan apa-apa, malah cewek Jepang ini yang nyiapkan, contohnya membeli kondom yang sebenarnya itu adalah tugas temanku gitu kan. Tapi ya itulah, Wak, karena cewek Jepang ini memang hiper, jadi temanku rada-rada lama-kelamaan jadi ngerasa bukan dia yang pakai cewek itu, tapi dia yang dipakai cewek itu gitu. Makanya makin kesini dia juga makin risih gitu. Mungkin pandangan orang berbeda-beda kali ya kan gitu. Tapi temanku ini dia ngerasa ya seperti itu. Dia pengennya itu dia yang ngajak, bukan dia yang diajak gitu kan. Jadi lama-kelamaan rasa-rasa seperti itu membuat temanku ini jadi ilfil, Wak, gitu. Dan bayangkan, Wak, di satu momen pada saat orang itu melakukan hal enak-enak, cewek Jepang itu ngedesahnya terlalu kuat gitu. Saking kuatnya, kebetulan tetangga apartemen temanku ini adalah satu perusahaan mereka juga, orang Peru. Jadi malam mereka ngelakuin enak-enak, besok paginya orang Peru itu ngomong sama temanku gitu, kok semalam nonton film bokep ya, katanya gitu. Datang temanku ini, emang kenapa? Suaranya kegedean, katanya gitu. Temanku ini jadi ketawa aja gitu, mau bilang jujur takut nanti ketahuan, mau bilang bohong juga agak rumit gitu kan. Jadi ya pada saat itu dia ketawa aja. Jadi cewek Jepang ini saking hedonnya, ya kalian paham aja, Wak, segitulah desahan yang dia buat gitu. Walaupun temanku ini udah beberapa kali bilang sama cewek Jepang ini jangan bersuara kuat-kuat, cuman ya itu namanya juga suasana itu mendukung atau suasana itu sama-sama enak, jadi ya lepas kontrol gitu. Jadi kesimpulannya, Wak, buat kalian yang pengen dekat sama cewek Jepang atau lagi dekat sama cewek Jepang, ini bukan hanya cewek Jepang aja sebenarnya menurutku. Hati-hati. Kalau nafsu kalian yang kuat tapi tenaga nggak ada, sebaiknya hindari cewek yang kayak gini. Tapi kalau kalian punya tenaga yang kuat juga dan dibarengi nafsu yang kuat, ya nggak apa-apa sih menurutku gitu. Jadi walaupun cerita ini mungkin kelihatan lucu, Wak, tapi percayalah cewek-cewek kayak gini ada di sekitaran kita. Jadi berhati-hatilah kalau kalian belum siap dengan hal seperti ini. Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan menjadi pelajaran buat kita semua. Gue Ari cabut dulu, Wak. Ciao.